Kena prank calon boneka baru judulnya. Warga lingkungan 4 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara merasa dibohongi oleh panitia dari relawan salah satu capres Ganjar Pranowo. Mereka tidak diberikan sebagian sembako yang dijanjikan panitia usai selesai bergotong royong bersama. Kegiatan ini digelar oleh relawan salah satu capres yaitu Ganjar Pranowo. Di banner dan bingkisan serta pakaian panitia tertera wajah dan nama capres. Saling dorong dan adu argumen antara warga dan panitia pun tidak terhindarkan lantaran kecewa banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bingkisan itu. Padahal menurut warga yang melihatnya sejumlah sembako diduga masih ada, namun oleh pihak panitia dibawa kembali ke dalam mobil mereka. Relawan dari Ganjar, panitianya duluan. Panitia udah nunjukin barang-barang, dimasukin lagi dalam mobil. Yang masuk mobil siapa? Panitia. Jadi masyarakat dapat sembako apa enggak? Nggak ada dapat. Kalau nggak bagi ini kita terus. Udah selesai yang gotong royong warga sini nggak dapat, malah warga Jaya yang dapat, Marga Jaya. Jadi kita selaku warga kecewa nggak? Ya kecewa lah. Tidak ada satu panitia pun yang memberikan keterangan terkait kegiatan ini. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan. Ya, ini yang terjadi hari ini. Belum apa-apa ini. Sudah kebohongan yang dimunculkan. Kan kasihan ya, siapa yang jadi korban? Rakyat yang jadi korban. Nah, dia ngikutin siapa? Ya ngikutin kan ke tempat yang nempel-nempel itulah Pak Jokowi. Kan segala cara diikuti, copy paste gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC, hari ini kita akan menyaksikan sebuah cara-cara, pola-pola yang diikuti dari era sebelumnya ke era sekarang. Seperti yang tidak punya ide baru, seperti yang tidak punya inovasi. Cara-cara mereka berkampanye, ya, menarik simpati rakyat dengan membagi-bagikan sembako. Dan ujungnya begini, ada kericuhan. Kita lihat ya thumbnailnya. Diimingi sembako, giat relawan Ganjar berakhir ricuh. Ya, kalau pola-polanya seperti ini, kan seperti yang berkali-kali kita bahas dalam video-video sebelumnya. Ini polanya seperti yang rakyat memang sengaja dibikin miskin, ya. Mau naik kelas dibikin sulit dengan berbagai regulasi tentu gitu. Sehingga ketika mereka diimingi 100-200 ribu saja sudah tertarik hatinya, sudah ketarik emosinya. Nah, apakah cara-cara seperti ini akan terus terjadi dalam perpolitikan kita hari ini? Pasti ini akan terus terjadi kalau rakyat tidak diedukasi tentang pentingnya pendidikan, tentang pentingnya meningkatkan kesejahteraan. Ya termakan terus oleh cara-cara yang seperti ini. Jokowi juga sama, tak mendidik rakyatnya. Bahkan sampai kemarin-kemarin masih terus lempar-lempar kaos, sembako dan sebagainya. Dengan cara-cara yang tidak elok, dengan cara-cara yang tidak beradab, dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Bagaimana mau dikatakan manusiawi, beradab, elok, kalau mobil sambil jalan dia lempar dengan seenaknya saja, kemudian yang mengambil kaosnya itu sampai berebutan seperti rakyat Indonesia di eranya company. Kan gitu ya. Hanya dengan berapa kaos itu, 50 ribu, 70 ribu gitu ya. Kemudian mereka merasa harus merebut itu dari tangan rekannya yang sesama rakyat jelata. Sedih kita, miris kita dengan cara-cara yang seperti ini. Kita lihat kabarnya ya. Ini memang bukan kabar baru, tapi ini akan terus terjadi saya kira kalau rakyat tidak dididik. Diimingi sembako, giat relawan Ganjar Pranowo di Lampung Utara berakhir ricuh. Ratusan warga lingkungan 4 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kota Bumi merasa dipermainkan dan dibohongi oleh panitia pelaksana yang menamakan sebagai relawan sahabat Ganjar Pranowo.
Pasalnya, dari pihak panitia pelaksana, relawan Ganjar mengajak warga lingkungan untuk bergotong royong dan pengecatan gardu pos ronda lingkungan setempat dengan iming-iming mendapatkan paket sembako. Ini kan cara yang salah. Justru yang harusnya bergotong royong itu dididik warganya, ya, bukan hanya fisiknya, bukan hanya tenaganya, tapi juga uangnya. Kesadarannya harus dibangun gitu. Bukan kemudian diiming-imingi dari atas. Setelah selesai bergotong royong, ratusan warga dikumpulkan kembali oleh panitia relawan Ganjar yang kemudian dijanjikan akan diberikan sembako. Namun, paket sembako tersebut tidak kunjung diberikan kepada warga. Bahkan diduga kuat, sebagian sembako tersebut dinaikkan kembali ke dalam mobil oleh oknum panitia. Oh, ini buat gua aja nih. Belum apa-apa ini, masih jadi baca pres. Caranya sudah seperti ini. Terus apa yang bisa kita harapkan dari pemimpin yang seperti ini? Oh, itu kan bukan Ganjar. Iya, bukan, kubunya. Kubunya kan mencerminkan tokohnya. Salah satu warga, Rosma, 40 tahun, mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya dengan meneriaki panitia relawan Ganjar sebagai penipu. Hati-hati nih, memang banyak juga pemimpin-pemimpin kita yang punya tabiat penipu. Siapa orangnya? Ya nggak perlu sebut nama lah. Kita sudah tahu semua. Yang janjinya ini faktanya begini gitu kan. Janjinya meroket jadinya tekor. Janji manis di awal yang disuguhkan oleh para relawan berakhir dengan kericuhan. Aduh, kacau kali ini ya. Kok sembakonya ada yang dinaikkan lagi ke dalam mobil? Tuh, dengar sendiri warga teriak-teriak. Relawan Ganjar tukang tipu. Kami tak akan memilih Ganjar sebagai presiden. Belum apa-apa kok kami masyarakat sudah dibohongi seperti ini. Ini bohong level kecil ini. Ya, dan bohong level kecil adalah bibit untuk kebohongan level besar. Kan begitu formatnya. Senada dengan warga lain, Nenek Artim 68 tahun lansia yang ikut dalam giat gotong royong harus pulang dengan membawa kekecewaan. Janji paket sembako yang akan diterimanya setelah ikut acara bersih-bersih dari ngecat pos kamling rupanya hanya isapan jempol belaka. Kecewa, sudah tua, nunggu berjam-jam ini nggak dapat bantuan dari barisan relawan sahabat Ganjar. Ya akhirnya apa? Masyarakat rakyat ketika mendengar akan kampanye Ganjar yang terbayangkan sudah langsung bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, bagi-bagi kaos. Itu kan. Sehingga kita tidak dididik untuk bagaimana memilih pemimpin yang baik. Bagaimana membandingkan tokoh satu dengan tokoh lain. Karena sudah dibeli dengan rupiah. Ini kelakuan macam Banjar RP sebetulnya ya. Rupiah yang berkuasa buat dirinya. Jangan rakyat, jangan mau lagi seperti itu. Ya, hasil pantauan wartawan media ini, di lokasi kekisruhan terjadi. Jelas ratusan warga ngamuk karena mereka merasa dibohongi oleh panitia. Saat kekisruhan terjadi, ketua pelaksana relawan Ganjar Pranowo telah pergi meninggalkan lokasi. Lari nih. Ngikut cara-cara Ganjar ini, hobi lari. Lari dari tanggung jawab ini. Informasi yang dihimpun di lapangan, paket sembako tersebut diduga telah dipindahkan ke rumah warga yang ada di lingkungan tetangga menggunakan sebuah mobil menuju kediaman warga berinisial H yang merupakan warga lingkungan sebelah. Jadi yang gotong royongnya warga A ya, yang dibaginya ke warga B. Ini saya jadi ingat penamaan ini nih, penamaan kereta cepat kemarin ya, apa Wush ya. WHOOSH gitu kalau tidak salah ya. Dari mana itu? Padahal beberapa tahun yang lalu sudah dibahas ada 15 kandidat nama untuk kereta itu. Dan tidak ada WUS. Semuanya nama-nama asli Indonesia. Ya, nama Sangsakerta dan sebagainya. Jadinya WUS. Jadi, yang disiapkan apa jadinya apa. Yang dijanjikan apa jadinya apa. Ini yang terjadi hari ini. Padahal kurang lebih sama. Kejadian yang lalu juga begini gitu. Pembagian sembako di Bogor berlangsung ricuh setelah ditinggal Jokowi. Repot kalau begini kan. Coba kita simak sedikit saja ya. Bansos berupa paket sembako untuk warga yang dihadiri Jokowi berlangsung ricuh
Kericuhan terjadi setelah Jokowi pergi meninggalkan lokasi pasar. Saat itu warga yang awalnya antri dengan tiba-tiba menjadi tak kondusif. Ya orang di situ ada yang diperebutkan. Warga yang tak sabar ingin segera mendapatkan paket sembako yang dibagikan lewat mobil, mulai mendorong satu sama lain. Ada nggak ini di relawan Anies? Nggak ada ini yang begini. Petugas Satpol Kota Bogor berjaga di lokasi pembagian sembako mulai kewalahan saat warga terus merangsek ke dalam antrean. Tolong tertib, jangan dorong-dorong, teriak salah satu petugas. Antrean warga dan aksi saling dorong semakin menjadi. Khawatir terjadi kejadian yang tak diinginkan, mobil yang disiapkan untuk bagi-bagi sembako kemudian pergi meninggalkan lokasi pasar. Sehingga sejumlah warga terpaksa harus gigit jari karena tak bisa menerima bantuan sembako. Mirip bukan? Ya mirip, kalau cara-caranya begini hasilnya begini juga gitu. Sama. Asih 30 tahun salah satu warga mengaku kecewa karena tidak mendapatkan bantuan tersebut. Kita lihat fotonya, ini luar biasa ya. Kasihan mereka. Asih menceritakan awalnya ia mengantri dengan tertib. Namun kata dia saking banyaknya warga ikut antri, akhirnya ia terdorong sehingga keluar dari barisan antri. Dari siang udah antri. Tadi pas ikut antri sembako saya kedorong-dorong. Jadi gak dapat sembako, mobilnya udah pergi. Jadi tidak termanage gitu. Kalau yang begini saja tidak termanage dengan baik, dengan rapi, bayangkan bagaimana manajemen kebijakan yang jauh lebih besarnya. Ini jadi gambaran gitu. Yang kecil aja begini apalagi yang besar.